Baik, sebelumnya perkenalkan saya Jalila Eka Fikri dengan NPM 2517051026. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video terkait dengan penjelasan sistem komputer sederhana 8 bit berdasarkan komponennya masing-masing. Untuk memenuhi kewajiban saya dalam ujian tengah semester mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja ke pembahasannya. Rangkaian pada gambar berikut dapat dijelaskan berdasarkan konsep dasar sebuah sistem komputer, yakni dengan bagian-bagian, struktur dan fungsi CPU, set instruksi, kemudian ada penyajian data, kemudian teknik atau metode pengalamatan, pengorganisasian memori, sistem bus, input dan output, serta sistem operasi. Yang pertama, yakni ada struktur dan fungsi CPU. Bagian utama pada rangkaian ini adalah CPU 8 bit. CPU berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh sistem komputer. Kemudian struktur CPU sendiri memiliki struktur sebagai berikut, yakni bagian yang pertama dia ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika. Kemudian yang di dalamnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan, serta ada operasi logika dengan beberapa operan, yakni ada AND, OR, NOT dan SOR. Kemudian ada control unit atau CU yang berfungsi mengatur jalannya instruksi. Control unit memiliki instruksi sebagai berikut, yakni mengambil instruksi dari ROM, menerjemahkan instruksi, dan mengatur perpindahan data. Kemudian bagian lain dari CPU yakni adalah register. Register adalah memori kecil dan sangat cepat di dalam CPU yang berfungsi menyimpan data sementara, menyimpan alamat, dan menyimpan hasil operasi. Kemudian fungsi CPU pada rangkaian. Fungsi CPU pada rangkaian sebuah komputer yakni yang pertama adalah membaca program dari ROM, kemudian memproses data, kemudian menerima input keyboard, mengakses RAM dan disk, serta menampilkan output ke display. Selanjutnya, set instruksi di dalam sebuah sistem operasi komputer. Set instruksi adalah kumpulan suatu perintah yang dipahami oleh CPU. Pada ROM yang terlihat pada data heksadesimal di gambar, dapat dilihat bahwa kode tersebut merupakan instruksi mesin. Contoh instruksi mesin yakni adalah load atau mengambil data, store atau menyimpan data, add yang berarti penjumlahan, JMP atau jump yang artinya melompat instruksi, in yang artinya membaca input, dan out yang artinya menampilkan output. CPU membaca instruksi satu persatu menggunakan siklus yakni adalah fetch, kemudian lakukan decode dan lakukan execute pada display. Kemudian selanjutnya adalah penyajian data. Di dalam sistem CPU 8 bit ini, artinya satu data itu sama dengan 8 bit, di mana data disimpan di dalam bentuk biner, heksadesimal, atau dalam bentuk kode ASCII. Contoh penyajian data pada disk terdapat pada data 4C69 dan 7374. Jika dikonversi ke ASCII, maka pada heksadesimal 4C itu di ASCII sama dengan L besar. Kemudian pada heksadesimal dengan angka 69 itu sama dengan I, 73 sama dengan S, dan 74 sama dengan T. Maka dapat diterjemahkan menjadi sebuah karakter ASCII menjadi sebuah kata list. Kemudian yang keempat adalah teknik atau mode pengalamatan di dalam sebuah sistem komputer. Mode pengalamatan adalah cara CPU mengambil data dari memori. Pada rangkaian ini CPU mengakses ROM, RAM, dan disk. Contoh mode pengalamatan. Yang pertama adalah direct addressing, di mana alamat data langsung disebutkan. Contoh load 2000, artinya ambil data dari alamat 2000. Kemudian contoh lain dari addressing yakni adalah immediate addressing, di mana data langsung berada pada instruksi. Contoh pada kode assembly move A, 0,05, artinya nilai 0,05 ini langsung digunakan. Yang kelima adalah pengorganisasian memori. Pada sistem ini terdapat berbagai jenis memori. Yang pertama jenis memori ROM, yakni berfungsi sebagai menyimpan program. Lalu memori RAM yang berfungsi menyimpan data sementara, dan memori disk yang menyimpan data secara permanen. Alur pengorganisasian dari ROM, yakni digunakan saat boot dan menjalankan instruksi program. Sementara pada alur pengorganisasian RAM digunakan saat program sedang berjalan.
Data dalam RAM akan hilang saat listrik mati. Kemudian ada disk, di mana alurnya yakni disk digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Selanjutnya ada bus system. Bus system adalah jalur komunikasi antara komponen di dalam sebuah sistem operasi komputer. Pada gambar terlihat banyak kabel penghubung antara CPU, ROM, RAM, disk, dan display. Jenis-jenis bus. Yang pertama ada data bus, di mana tujuan dari data bus ini adalah mengirim data. Contohnya mengirim data dari RAM ke CPU. Kemudian yang selanjutnya adalah address bus, di mana address bus ini ya tujuannya adalah mengirim alamat memori. CPU menentukan lokasi data menggunakan address bus. Selanjutnya ada control bus, yakni adalah sebuah sistem bus yang mengirim sinyal kontrol. Contoh perintah sinyal kontrol adalah read, write, dan interrupt. Selanjutnya ada input dan output. Pada rangkaian di atas dapat dilihat bahwasanya input berasal dari keyboard yang berfungsi sebagai perangkat input. Kemudian perangkat input atau keyboard ini akan mengirim data ke CPU. Kemudian outputnya yakni adalah sebuah data yang akan ditampilkan oleh display. Dengan cara CPU mengirimkan hasil proses dari keyboard tadi ke display agar dapat dilihat oleh pengguna. Yang terakhir ada sistem operasi. Walaupun sederhana, sistem komputer 8 bit ini memiliki konsep dasar seperti sistem operasi, di mana sistem operasi bertugas untuk mengatur memori, mengatur input atau output, dan menjalankan program, serta mengatur komunikasi perangkat. Pada rangkaian ini, ROM dapat dianggap sebagai sistem operasi sederhana karena dapat mengontrol CPU, membaca keyboard, mengatur tampilan, dan mengakses memori, serta dapat mengakses disk. Selanjutnya untuk demo daripada kode assembly minimal 20 baris. Program ini adalah program kode assembly untuk sistem operasi Linux x86 64 bit yang berfungsi untuk mencetak teks hello dari HP ke layar atau dengan cara stdout dan menutup program dengan aman menggunakan mekanisme system call atau syscall. Yang pertama, inisialisasi dari program .txt, .globalstart.txt start. Global start memberitahu linker bahwa titik awal atau entry point eksekusi program dimulai dari label start. Kemudian txt menandakan bahwa bagian ini berisi instruksi-instruksi kode program CPU yang akan dijalankan. Kemudian selanjutnya ada alur mencetak teks atau size write. Move $1 %rex artinya mengisi kode size write ke alamat %rex. Selanjutnya yakni mengisi tujuan output ke stdout1 ke %rdi. Lalu memuat alamat memori teks pesan ke %rsi. Kemudian mengisi panjang string 13 karakter ke %rdx. Dan selanjutnya memanggil kernel Linux untuk mengeksekusi dengan menggunakan syscall. Alur ini mempersiapkan 4 register sebelum melakukan syscall, yakni %rex diisi dengan angka 1 karena 1 adalah ID untuk fungsi size write. %rdi diisi angka 1 yang berarti standar output layar. %rsi diisi alamat memori dari teks yang ingin dicetak menggunakan instruksi LEA atau load effective address berbasis %RIP, position independent. Kemudian %rdx diisi angka 13 karena total panjang karakter dari teks halo dari HP tanda seru _n adalah 13 byte, termasuk huruf, angka, spasi, dan new line. Ketika perintah syscall dipicu, kernel Linux akan membaca register tersebut dan mencetak teks ke layar. Kemudian step selanjutnya yakni alur keluar program atau size exit. Yang pertama move mengisi kode syscall size exit 60 ke %rex. XOR RDI, RDI mengosongkan %RDI atau men-setnya ke nilai 0 sebagai status sukses. Lalu syscall kembali memanggil kernel Linux untuk keluar program. Setelah teks dicetak, program harus dihentikan secara resmi agar tidak terjadi error, yang termasuk dari segmentation fault. Dan %rex diisi angka 60 yang merupakan ID untuk fungsi size exit. Lalu %rdi diisi angka 0 menggunakan operasi XOR RDI dan %rdi.